Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Qobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang jujur hanya karena Allah. Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berkatalah jujur walaupun pahit akibatnya. Ungkapkan ini seringkali kita dengar, namun entah mengapa saat ini ungkapan itu sepertinya hanya slogan formalitas saja. Rasanya sangat miris apabila kita melihat pemberitaan di media, di mana banyak di antara pemimpin kita saling tuding dan saling menyelamatkan diri masing-masing dari berbagai kasus yang menimpanya. Begitu pula dengan kita, yang apabila melakukan kesalahan, rasanya sangat sulit sekali untuk berkata jujur. Banyak di antara kita yang merasa takut apabila kesalahan yang kita lakukan diketahui oleh orang lain, sehingga berkata bohong, dusta adalah pilihan yang dianggap terbaik. Banyak contoh ketidakjujuran yang kita jumpai dalam keseharian yang mungkin sudah dianggap lazim. Misalnya seseorang siswa yang berdusta kepada guru karena takut dihukum. Maaf, Pak Guru, sebenarnya saya sudah menyelesaikan tugas Bapak, tapi tadi saya berburu-buru, jadi tugas itu tertinggal di rumah. Padahal ia katakan itu karena ia belum menyelesaikan tugasnya. Atau karyawan yang berdusta kepada atasan demi jenjang karirnya, saya adalah orang pertama yang mendukung keputusan Bapak karena keputusan Bapak sangat bijaksana. Padahal atasannya mengambil keputusan yang tidak adil. Atau juga pedagang yang tidak jujur demi keuntungannya. Produk ini agak mahal harganya karena 1 juta khasiatnya. Dengan menggunakan produk ini dijamin Anda bisa ini dan itu. Padahal itu hanyalah produk biasa yang dilebih-lebihkan promosinya demi mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu pula dalam hal kampanye, pemilihan kepala desa, lurah, atau bahkan wakil rakyat. Banyak sekali kita jumpai janji-janji yang berlebihan yang apabila ia terpilih belum tentu ia memenuhi janjinya. Dalam keluarga juga sering dijumpai anak yang berdusta kepada orang tuanya, suami berdusta kepada istrinya, atau sebaliknya. Bahkan ada yang sampai menjual kejujurannya. Saya akan berkata jujur apabila Anda memberi imbalan sekian. Nauzubillahi min dzalik.
Jujur yang seperti ini adalah jujur yang hanya ditujukan untuk manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Islam menganjurkan untuk berkata jujur hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 94, maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Mengapa manusia berdusta? Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Adalah ungkapan yang sering kita dengar. Kesalahan yang dilakukan bisa menimbulkan dosa. Dan untuk menutupi dosa seringkali dengan cara berdusta. Padahal dusta yang kita lakukan justru akan menambah dosa. Untuk menutupi rasa malu atau ketakutan akan rugi dan susah juga seringkali dijadikan alasan mengapa manusia berdusta. Jika kita terlanjur lalai, sebaiknya segeralah untuk memohon ampun dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah lah yang mengatur rezeki dan yang dapat membukakan jalan keluar dari berbagai masalah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Surah At-Talaq ayat 2. Namun jika kita menutupi kelalaian tersebut dengan berdusta, berarti kita menjerumuskan diri ke dalam jurang yang dalam, yang ditempati oleh setan yang selalu mendorong kita dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Al-Baqarah ayat 175. Dusta adalah ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Pertama, apabila berkata-kata ia berdusta. Kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Ketiga, apabila diberikan amanah kepercayaan ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hindarilah berkata tidak atau justru dusta agar kita tidak termasuk orang yang munafik. Karena orang-orang munafik itu kelak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 138. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Jujur membuat hati jadi tenang. Seberapapun kesalahan, kelalaian seorang apabila ia berkata jujur, maka hatinya menjadi tenang, terhindar dari perasaan bersalah dan gelisah. Namun apabila ia berdusta, maka akan timbul perasaan ragu, cemas dan gelisah. Karena sekali berdusta, maka akan ditutupi dengan dusta-dusta yang lain. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran mendatangkan ketenangan dan kebohongan mendatangkan keraguan. Saat dusta boleh dilakukan, walaupun berdosa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada ketidakjujuran yang boleh dilakukan dalam hadis riwayat Muslim. Disebutkan Ummi Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW meringankan dalam segala sesuatu yang diucapkan oleh para manusia itu, melainkan dalam 3 keadaan, yaitu dalam peperangan, dalam mengadakan hubungan baik antara manusia yang sedang berselisih, dan ucapan seorang suami terhadap istrinya atau seorang istri terhadap suaminya. Jadi tidak jujur karena ingin mendamaikan perselisihan itu dibenarkan dalam Islam. Nah itu ya sahabatku semuanya. Ada kalanya kita di setiap harinya kita akan mengalami hal-hal masalah ya. Dan di sana Allah akan menguji kita apakah kita menjadi termasuk orang-orang yang jujur atau kita termasuk orang-orang yang selalu dusta. Karena 3 ciri orang munafik itu, yang pertama adalah berkata dusta, kedua ketika berjanji dia mengingkari janji tersebut, dan ketiga adalah ketika diberi amanah dia justru mengkhianatinya. Itulah ciri-ciri orang munafik. Yuk sahabatku semuanya, kita banyak istighfar kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyahadat kembali ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersalawat lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Dan perbanyaklah istighfar sahabatku. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Karena sahabatku semuanya, satu kali kita berdosa, Allah akan menghukum kita dengan apa? Dengan kegelisahan yang dikasihkan di dalam hati kita. Karena kita banyak melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho ya sahabatku. Maka di sana yuk sahabatku semuanya bersaksi lagi kepada Allah ya, dengan bersahadat kembali, dengan perbanyak istighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, memperbaiki diri kita semua karena Allah, jujur semua karena Allah mencintai orang-orang yang kembali kepadanya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah di dalam berbuat kebaikan dan bertaubatlah sebelum meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini fana, dunia ini tempatnya ujian, dunia ini tempatnya menimpa atau masalah-masalah kita akan mendapatkan ya sahabatku ya. Dan bagaimana cara menyikapinya, tentunya kita kembalikan lagi kepada yang menguji ujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak istighfar, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dan memuji Allah tentunya. Dan tidak ada daya dan kekuatan sahabatku semuanya hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi ya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana, mudah-mudahan satu kali kita jujur itu menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sahabatku dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah mendukung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk semua yang mendengarkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.